Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfin Homisa dengan NIM 21010200119, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebagai mahasiswa PGSD, saya belajar salah satunya yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Setelah saya mempelajari atau mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan ini, sangat nyaman sekali bagi saya, sangat berpengaruh sekali dalam diri saya, merubah diri saya, bagaimana cara berpikir saya, bagaimana cara memainkan mindset saya dengan baik dan benar. Selain itu juga mengikuti mata kuliah psikologi pendidikan ini sangat enjoy sekali bawahnya itu, karena dalam metode pembelajaran itu kita berdiskusi bersama dosennya. Ada banyak sekali pelajaran yang telah saya terima dan saya dapatkan setelah mengikuti mata kuliah psikologi pendidikan ini. Saya tidak bisa menjabarkan secara luas, tapi saya akan persingkat. Salah satunya yaitu saya mempelajari bagaimana memahami pribadi anak, bagaimana cara kita memahami karakter anak yang baik itu bagaimana sih. Jadi kita itu di sana disudutkan bahwasanya anak itu memiliki potensi. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya anak itu gak bandel, gak ada anak yang bandel, tapi yang salahnya itu bagaimana cara kita mendidiknya dan bagaimana kita mengembangkan potensinya itu supaya dia bisa sejalur dengan potensinya gitu. Terus saya juga mempelajari bagaimana sikap guru yang baik ketika berada di dalam kelas, bagaimana menghadapi anak yang tidak bisa diam, bagaimana cara kita menjadikan anak-anak itu nyaman dengan kita. Bahkan saya ada suatu kata-kata beliau, kata dosen saya itu, jadilah guru yang ketika hadirnya itu ditunggu-tunggu. Itu sangat terngiang-ngiang sekali di pikiran saya. Terus juga saya belajar bagaimana cara saya memainkan mindset saya dan berpikir positif terhadap orang lain. Saya harus fokus dalam suatu tujuan saya, harus tetap fokus, dan ketika saya ada masalah itu, ketika ada masalah kecil jangan kita perbesar, ketika ada masalah besar ya anggap saja masalah kecil. Jadi itu semua tergantung mindset saya. Juga belajar bagaimana secara teori karakter manusia itu bagaimana, pribadi manusia itu seperti apa. Bahkan sampai sekarang ya, saya itu ketika bertemu dengan seorang atau misalnya ada teman lama, saya sering menebak, wah dia karakternya pragmatis nih, wah dia karakternya sanguinis nih. Jadi sampai saat ini saya aplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga belajar bagaimana persepsi atau memulai pembelajaran dengan baik dan benar di hadapan anak-anak. Jadi bagaimana cara kita membawa anak masuk ke dunia kita, membawa anak supaya nyaman dengan kita. Dan juga 1 menit pertama itu menentukan kita bagaimana ke depannya. Saya juga belajar bagaimana saya hidup. Maksudnya itu bagaimana cara kita menggapai tujuan dengan rasa optimis tanpa pesimis. Tapi ini salah satu yang susah sekali saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya. Padahal sering sekali di kuliah psikologi pendidikan ini diberikan kata-kata, diberikan video, diberikan film dan sejenisnya supaya saya itu bisa berproses. Tetapi saya sering suka instan itu benar-benar susah banget diaplikasikan dalam diri saya. Psikologi pendidikan juga merubah saya. Bukan psikologi pendidikan, tapi pagirinya pada dosen saya yang telah merubah saya menjadi rajin baca, karena saya orang itu males baca. Tetapi karena beliau merekomendasikan novel-novel yang sangat seru, yang sangat motivasi, yang sangat bermanfaat bagi saya, maka saya jadi semangat membaca, karena ada banyak sekali nilai-nilai dan pelajaran yang harus saya ambil karena saya itu sebagai calon seorang guru. Guys, sebenarnya ada banyak sekali pelajaran yang telah saya dapatkan dari mata kuliah psikologi pendidikan ini, tapi saya tidak bisa menjabarkan satu persatu, itu hanya gambaran secara umum saja. Karena perlu kalian ketahui, belajar psikologi pendidikan ini sangat bermanfaat sekali, merubah bagaimana cara berpikir saya. Karena secara garis besarnya itu di sini saya mendapatkan bagaimana cara saya menghadapi orang-orang, bagaimana cara saya menghadapi anak, bagaimana cara saya menghadapi anak yang dalam kutipnya itu hiperaktif, bagaimana cara saya supaya bisa mengembangkan potensi anak, bagaimana cara saya berbicara
berbicara atau menegur anak, karena itu ada tahapannya loh, ada tahapannya. Terus juga bagaimana cara saya memainkan mindset, bagaimana cara saya bisa bangkit ketika ada masalah, bagaimana cara saya memulai pembelajaran, dan bagaimana saya hidup. Begitu mungkin. Tidak akan panjang-panjang, saya akan tutup video kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.